Suatu hari, Rani menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai petugas rumah sakit. Pria tersebut mengatakan bahwa adiknya, Rina, telah mengalami kecelakaan mobil yang serius dan sedang dirawat di rumah sakit. Pria tersebut meminta Rani untuk segera mentransfer sejumlah uang untuk membantu biaya perawatan Rina. Rani saat itu merasa panik dan khawatir. Dia langsung bertanya tentang keadaan Rina dan berapa banyak uang yang diperlukan untuk menebus biaya perawatan. Pria tersebut memberikan detail yang cukup meyakinkan dan membuat Rani semakin khawatir. Namun, Rani kemudian mengingat nasihat dari teman-temannya untuk selalu memverifikasi informasi yang dia terima. Dia mencoba menghubungi nomor telepon rumah sakit yang diberikan oleh pria tersebut. Nomor tersebut ternyata tidak dapat dihubungi. Rani mulai curiga dan mencoba menghubungi adiknya langsung. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Rina menjawab telepon. Rina kaget mendengar bahwa Rani menerima telepon dari orang yang mengaku sebagai petugas rumah sakit dan meminta uang untuk perawatan. Rina menjelaskan bahwa dia sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja dan tidak mengalami kecelakaan mobil sama sekali. Rani lega dan merasa bersyukur bahwa dia tidak menjadi korban penipuan tersebut. Rani segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian agar tidak ada korban lain yang mengalami modus penipuan serupa. Dia juga membagikan ceritanya kepada teman-temannya agar mereka tidak mudah terkecoh oleh penipu dengan modus yang sama. Dari kejadian tersebut, Rani belajar bahwa kita harus selalu waspada dan hati-hati dalam menghadapi telepon atau pesan dari orang yang tidak dikenal. Jangan mudah terkecoh oleh modus penipuan yang sering terjadi di era digital seperti sekarang ini. Seringkali kita mendengar kasus penipuan dengan modus penipuan kecelakaan. Modus ini terjadi ketika penipu menelepon dan mengaku bahwa kerabat kita mengalami kecelakaan serius dan butuhkan biaya untuk perawatan medis yang sangat besar. Mereka kemudian meminta kita untuk segera mentransfer sejumlah uang kepada mereka agar kerabat kita bisa mendapat perawatan yang tepat. Sayangnya, penipuan ini sebenarnya hanya trik untuk meminta uang kita. Kerabat kita mungkin tidak mengalami kecelakaan sama sekali. Penipu hanya memanfaatkan informasi yang mereka dapatkan dari media sosial atau sumber lainnya untuk memperkuat ceritanya. Untuk menghindari modus kejahatan ini, kita perlu selalu memverifikasi informasi yang kita terima. Jangan langsung mentransfer uang kepada orang yang tidak dikenal. Lebih baik memastikan keadaan kerabat kita terlebih dahulu dengan menghubungi mereka langsung. Jangan terburu-buru memberikan informasi pribadi atau melakukan pembayaran sebelum kita yakin bahwa telepon tersebut benar-benar asli dan keadaan kerabat kita membutuhkan bantuan finansial. Jadi, tetap tenang dan jangan terpancing oleh tekanan dari penipu. Pastikan bahwa kita tidak menjadi korban penipuan dengan modus penipuan kecelakaan.